Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Siapa yang melantik presiden? Jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diwakilkan oleh 10 dari setiap fraksi DPR dan kelompok DPD. Di sini menariknya, karena yang menantikan momen kedekatan Ibu Titik dengan Prabowo bisa terjadi. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau Ibu Titik lolos ke DPR, akan berpotensi jadi pimpinan MPR dan melantik mantan suaminya Prabowo jika secara resmi terpilih memenangkan pemilu presiden. Bagaimana bisa? Alasannya begini, karena fraksi DPR bisa mengusulkan siapa saja yang layak dicalonkan menjadi ketua MPR. Sebagai contoh, Bambang Susatyo yang jadi ketua MPR RI. Bambang Susatyo tidak termasuk dalam 5 peraih suara tertinggi dari Partai Golkar di pemilu tahun 2019. Begitu juga dengan Ahmad Basarah dari fraksi PDI Perjuangan. Namanya juga tidak termasuk daftar peraih suara terbanyak di PDI Perjuangan. Jadi Titik tentunya juga punya peluang. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Titik Soeharto berpotensi diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi pimpinan MPR? Itu yang akan kita jawab. Tapi sebelum itu penting untuk tahu bagaimana sebenarnya mekanisme pemilihan pimpinan MPR RI. Tanggal 27 September tahun 2019, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan perubahan tata tertib tentang pimpinan MPR yang semula berjumlah 8 orang menjadi 10 orang. Terdiri dari 1 orang ketua dan 9 orang wakil ketua. Untuk setiap fraksi dan kelompok DPD hanya boleh mengajukan 1 calon pimpinan MPR. Sebenarnya untuk komposisi jumlah pimpinan, bergantung bagaimana nantinya hasil keputusan soal tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah tetap akan berjumlah 10 orang atau mengikut beberapa jumlah parpol yang lolos ke Senayan? Tapi berdasarkan komposisi tahun 2019, ada 9 dari fraksi parpol dan 1 dari kelompok DPD. Calon pimpinan MPR ini kemudian akan melakukan musyawarah untuk mufakat memilih ketua MPR dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. Apabila tidak mencapai mufakat, ketua MPR dipilih dengan pemungutan suara oleh anggota MPR dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang paripurna MPR. Calon pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai ketua MPR secara otomatis ditetapkan sebagai wakil ketua MPR. Dan untuk sementara berdasarkan hasil real count, ada 9 partai yang memenuhi ambang batas parlemen paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, untuk kemudian diikutkan dalam penentuan perolehan kursi MPR RI. Nah sekarang siapa saja calon pimpinan potensial dari setiap fraksi partai dan kelompok DPD? Kita mulai dengan parpol yang punya suara terbanyak, PDI Perjuangan. Partai PDIP kemungkinan besar akan ngotot untuk dapat kursi ketua MPR setelah di periode 2019-2024 gagal memaketkan pimpinan DPR dan MPR. Ada beberapa nama kader Golkar yang potensial untuk bisa menjadi pimpinan MPR, seperti Ahmad Basarah yang kemungkinan akan dicalonkan kembali oleh fraksi PDIP. Menurut hasil real count, Basarah hampir dipastikan melenggang ke Senayan. Kemudian ada nama Yasona Laoli yang juga diyakini akan lolos ke Senayan dari Dapil Sumatera Utara 1. Ditambah 1 nama lagi Andreas Hugo yang juga suaranya melambung tinggi di Dapil NTT 1. 3 nama ini adalah tokoh-tokoh yang memang paham betul konstitusi dan sistem pemerintahan. Untuk Partai Golkar, kemungkinan besarnya tetap akan mengusung Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Susatyo. Partai Golkar kemungkinan tidak ingin mengambil resiko dengan menyodorkan nama lain, karena pengalaman Bamsud dengan kemampuan lobi yang baiknya. Tapi jika harus menyodorkan nama lain, Atalia Praratya, istri dari Ridwan Kamil, juga berpotensi. Meski baru pertama mencalonkan diri di DPR, Atalia Praratya berhasil mencuri perhatian dengan meraih suara paling banyak di Dapil Jawa Barat 1. Atau jika bukan Atalia, kemungkinan nama Nusron Wahid akan disodorkan oleh Golkar. Ketua Bidang Koperasi dan UKM DPP Partai Golkar ini punya rekam jejak dan pengalaman yang cukup baik untuk bisa maju sebagai calon ketua MPR. Dan juga Nusron adalah 5 peraih suara tertinggi di Dapil Jawa Tengah 2. Bagaimana dengan potensi Titik Soeharto di Gerindra? Seperti yang sudah disebut di awal, nama Titik punya potensi dicalonkan sebagai ketua MPR mengingat perolehan suaranya di Partai Gerindra ada di urutan pertama untuk Dapil Yogyakarta.
Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah jabatan strategisnya di Partai Gerindra. Prabowo Subianto melantik mantan istrinya ini sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi kemungkinannya Prabowo akan mencalonkan Titik sebagai pimpinan MPR. Apakah potensi Titik cukup besar? Jawabannya ya. Pemilihan ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau jika tidak diperoleh mufakat, maka voting akan dilakukan. Jadi tinggal bagaimana Partai Gerindra, Prabowo dan Titik melakukan lobby ke ketua-ketua fraksi setiap parpol untuk memilih namanya. Dan kalau Titik terpilih, maka dia orang pertama yang akan menjabat tangan Prabowo sebagai presiden. Sama seperti yang dilakukan Bamsud ke Jokowi di tahun 2019. Atau jika tidak mengusung Titik, Gerindra akan mengusung kembali Ahmad Muzani sebagai ketua MPR, mengingat posisinya sebagai sekjen Partai Gerindra. Dan salah satu peraih suara tertinggi di Dapil Lampung 1. Apalagi nama Ahmad Muzani harus terpending di periode sebelumnya, jadi kemungkinan ia akan ngotot di pemilihan. Di PKB ada beberapa nama yang bisa diusung. Ada Jazilul Fawait yang di periode 2019-2024 menjabat sebagai wakil ketua MPR. Jazilul Fawait berpeluang kembali dicalonkan setelah namanya masuk daftar teratas peraih suara terbanyak di Dapil Jawa Timur 10. Nama lain adalah Rusdi Kirana, bos Lion Air yang suaranya juga salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Di Demokrat sebagai peraih suara terbanyak dari semua calon anggota legislatif se-Indonesia. Jika Edi Baskoro tidak bisa berburu jatah wakil ketua DPR, maka kemungkinannya akan mengejar jatah pimpinan MPR yang di periode sebelumnya dijabat oleh Syarif Hasan. Sementara di PKS, nama Hidayat Nur Wahid kemungkinan besar akan kembali dicalonkan sebagai pimpinan MPR. Sampai saat ini Hidayat Nur Wahid belum tergeser di Dapil Neraka Jakarta II. Pengalamannya juga sudah tidak diragukan lagi di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan, di tahun 2004 ia menjabat sebagai ketua MPR. Prestasinya juga bagus ketika menjabat ketua MPR. Ia berhasil menjadikan keuangan MPR berpredikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK dan melakukan penghematan anggaran bernilai puluhan miliar. Nah, untuk Partai Amanat Nasional, yang jelas tidak akan mengusung Zulkifli Hasan jadi pimpinan MPR seperti pada periode 2019-2024. Karena Zulhas memilih tidak maju di Pileg 2024. Saat di tengah jalan, juga Zulkifli Hasan digantikan oleh Yandri Susanto karena Zulhas dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Masalahnya, Yandri Susanto terancam tidak akan diusung jadi pimpinan MPR. Karena diprediksi tidak lolos ke DPR RI karena kalah suara dari rekan separtainya Edison Sitorus. Kemungkinannya PAN akan mengusung Edi Suparno yang merupakan sekjen PAN. Sementara Nasdem, nama Prananda Surya Paloh, putra Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa jadi masuk daftar mengingat perolehan suaranya di Dapil Sumatera Utara 1, masuk dalam daftar peraih suara tertinggi. Tapi jika tidak, Nasdem akan mengusung kembali Lestari Murdijat, satu-satunya perempuan yang dilantik sebagai pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Untuk PPP, nama Arsul Sani yang di periode sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua MPR juga tidak ada lagi, karena mundur dari pencalegan setelah terpilih sebagai Hakim MK mewakili DPR. PPP juga masih was-was setelah hampir tidak masuk ambang batas parlemen. Tapi jika PPP berhasil lolos, nama Wakil Ketua Umum DPP PPP Malena kemungkinan besar akan mengisi kursi pimpinan MPR. Yang menarik sekarang adalah PSI. Diduga terjadi penggelembungan suara karena lonjakannya secara tiba-tiba di akhir perhitungan suara. Tidak sampai 2 minggu selangnya, suara PSI meningkat drastis. Tapi kalau tidak terbukti ada penggelembungan suara dan PSI menembus ambang batas parlemen, nama yang paling potensial menjadi pimpinan MPR adalah Grace Natali. Sementara yang paling jadi sorotan ada di kelompok DPD. Siapa yang potensial jadi pimpinan MPR? Kalau ukurannya yang dipakai adalah suara terbanyak, maka Alfian Syah Komeng yang akan mewakili kelompok DPD untuk kursi pimpinan MPR. Atau bisa jadi nama Fadel Muhammad dari Dapil Gorontalo yang akan duduk kembali di kursi pimpinan MPR.
karena dipastikan lolos kembali setelah meraih suara terbanyak di Gorontalo.